Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat segenap Dewan Juri Lomba Musabaqah Dai Muda UIN Sunan Ampel Surabaya, yang terhormat para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat bermuajahah pada kesempatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Saya sangat berterima kasih kepada pimpinan penyelenggara Lomba Musabaqah Dai Muda UIN Sunan Ampel Surabaya karena telah memberi saya kesempatan untuk berpidato tentang Islam dalam tantangan zaman. Jika kita membuka sejarah Islam pada masa jahiliyah, bunuh-membunuh merupakan suatu hal yang biasa. Tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan antara mereka. Perbudakan merupakan sesuatu yang telah mengakar di antara mereka. Karakter mereka pada zaman itu seperti seorang lelaki yang berjalan dalam kegelapan, tak ada lampu dan tongkat untuk meniti jalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabinya. Supaya apa? Supaya memandu semua manusia di dunia ini. Dan Allah mempunyai kitab yang agung, yakni Al-Quran, yang menjadi sumber pengetahuan, hukum dan cara hidup di dunia. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti dalam menyebarkan ajaran Islam. Walaupun mendapatkan berbagai cobaan dan rintangan yang sangat berat, beliau hidup hanya 63 tahun. Akan tetapi beliau mempunyai keberhasilan yang sangat mengagumkan. Beliau wafat setelah beliau merubah dunia dari gelap gulita menuju cahaya kebenaran, yakni agama Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada zaman keemasan Islam muncul dinasti Abbasiyah, di mana orang bisa hidup dengan damai dan sejahtera, dan berbagai hal dan urusan sosial berjalan dengan lancar, dan mereka bisa menyebarkan ajaran Islam sampai ke Eropa. Akan tetapi setelah dinasti Abbasiyah, secara perlahan Islam mengalami kemunduran dan masa suram. Pada abad ke-20 ini, semua orang Islam timbul dari deklarasi besar mereka, dan semangat Islam yang telah hilang akan menyala lagi untuk mendapatkan keagungan. Hingga kita lihat kebangkitan Islam muncul di berbagai tempat, seperti di Amerika. Walaupun Islam di Amerika di bawah pengawasan Zionisme, di Thailand walaupun Islam di bawah pengawasan yurisdiksi Buddhisme, di Filipina walaupun Islam di bawah kerajaan pemerintahan Arroyo dan seterusnya, akan tetapi Islam terus bangkit
menggeliat dan berkembang pesat. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengunggulinya. Apakah kalian tahu apa itu Islam? Apakah kalian tahu seperti apa itu Islam? Islam adalah agama yang lembut. Islam adalah agama yang baik. Islam adalah agama yang sejahtera. Islam tidak pernah mengajarkan untuk saling mencela. Islam tidak pernah mengajarkan untuk saling membenci. Islam tidak pernah mengajarkan untuk saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Tapi jika Islam ingin dihancurkan, jika Islam ingin dimusnahkan, maka Islam tidak akan segan-segan membinasakan orang-orang yang ingin menghancurkan dan ingin memusnahkan Islam, saudara-saudara. Allahu Akbar, itulah Islam. Di negeri kita Indonesia tercinta ini, Islam juga terus bangkit dan berkembang pesat. Kita sebagai santri dan generasi muda Islam, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendekati mereka. Kita harus memberi mereka semangat untuk mendalami hukum Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya hingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita gunakan masa-masa muda kita ini dengan berbagai aktivitas keislaman dan amal soleh, baik yang berdimensi ibadah wal mahdah maupun yang berdimensi kesolehan, yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Demikianlah pidato dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.